Halo saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar semua? Saya berharap kita semua tetap sehat, bisa melakukan aktivitas dan menjaga kesehatan kita. Salam jumpa lagi di acara ngobrol untuk pertumbuhan iman yang saya pandu di setiap hari Rabu. Nah saudara-saudara, selama 2 hari Rabu yang lalu, saya sudah membahas tentang 2 tema. Yang pertama, perjuangan untuk menjadi agen perubahan. Dan yang kedua, Rabu yang lalu kita membahas tentang belajar menerima fakta yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, saat ini kita akan membahas tentang jadilah kehendak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang reformator gereja bernama Johannes Calvin pernah berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi menurutnya berdoa itu ibarat orang bernafas. Semestinya tidak sulit untuk dilakukan. Ibarat bernafas, berdoa itu menjadi sebuah kebutuhan, hal yang spontan, tidak perlu diatur. Berdoa adalah perkara keseharian. Tanpa berdoa bisa dikatakan kita tidaklah hidup. Jadi memang saudara-saudara, berdoa itu bukan perkara yang sulit. Kita melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, lalu kita menyampaikan segala hal kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja, tidak hanya saat akan makan, tidak hanya saat akan tidur, tidak hanya ketika kita ingin melakukan sesuatu. Nah, begitulah simpelnya berdoa, saudara-saudara. Semestinya berdoa bukan perkara yang sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, ada situasi yang membuat kita memang menjadi tidak mampu lagi untuk berdoa. Seseorang pernah berkata kepada saya, "Pak Wi, saya sudah tidak lagi bisa berdoa. Saya tidak tahu lagi apa yang ingin saya sampaikan di dalam doa kepada Tuhan. Bahkan saya juga tidak tahu apakah berdoa itu berguna buat saya." Nah, terkadang saudara-saudara, berdoa itu memang sulit untuk dilakukan. Lalu kita bertanya kenapa? Nah, saudaraku, berdoa memang tidak sekedar menutup mata, melipat tangan, lalu mengucapkan segala harapan kita kepada Tuhan. Dalam berdoa kita pun sebenarnya serius dengan apa yang kita ucapkan. Kita mengucapkannya dengan penuh kesadaran, dan apabila jawaban Tuhan berbeda dengan harapan kita, apakah kita masih sanggup untuk berkata, "Jadilah kehendak-Mu, ya Bapa"? Disitulah sulitnya berdoa. Sebagai contoh, saya ingin cerita tentang apa yang pernah saya alami. Di akhir tahun 2007, saya mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuh saya. Saya bisa mendadak pingsan karena sakit kepala dan vertigo yang hebat. Nah, sejak itu saya bergumul dengan rasa sakit yang saya derita selama 8 tahun. Pada awal sakit saya, ya sama seperti waktu-waktu sebelumnya, saya selalu berdoa. Berdoa menjadi aktivitas yang buat saya sebagai kebutuhan. Ketika sakit saya mohon kesembuhan dari Tuhan, dan saya serius dengan ucapan saya itu. Saya ingin benar-benar sembuh dari sakit yang sangat menyiksa. Ingin Tuhan mengabulkan keinginan saya. Dan demi untuk sembuh itu, saya pun mengikuti semua anjuran dan nasihat dokter. Saya menjalani berbagai terapi, tetap minum obat yang semakin hari semakin bertambah macam dan jumlahnya. Saya berobat ke sana ke sini. Segala usaha dilakukan supaya bisa mendapatkan kesembuhan
yang selalu menjadi harapan saya ketika saya berdoa kepada Tuhan. Nah, saya berharap saudara-saudara semoga jawaban Tuhan memenuhi harapan saya. Saya berharap Tuhan mengabulkan permohonan saya. Saya berharap kesembuhan saya menjadi benar-benar kehendak Tuhan. Dan Tuhan berkehendak saya bisa sembuh. Namun saudara-saudara, tahun demi tahun berlalu. Keadaan saya saat itu tidak juga berubah. Tetapi pengalaman sakit semakin bertambah. Rasa sakit itu terus semakin mengusik. Kondisi saya semakin terbatas untuk beraktivitas. Saya tetap minum obat, tetapi keadaan tidak berubah. Melihat keadaanku saat itu, saya mulai berpikir mungkin Tuhan tidak akan mengabulkan doa saya, dalam hati saya tetap sakit. Saya berpikir seakan-akan Tuhan ingin berkata, "Wi, terimalah sakitmu dengan ikhlas dan tabah. Tetaplah bersabar dengan rasa sakitmu." Nah, saudara-saudara, sebelum mengalami sakit, saya bisa berdoa dengan hati yang tenang dan damai. Bahkan saya pun bisa berkata kepada Tuhan, "Jadilah Tuhan apa yang Kau kehendaki atas hidup." Dan saya siap untuk menerima apapun yang menjadi kehendaknya. Toh apapun pergumulan yang saya alami, keadaan saya sehat dan bisa menjalani. Tetapi ketika kondisi saya tidak juga berubah, saya masih tetap merasakan sakit, dan sakit itu terus mendera. Sekalipun saya sudah memohon kepada Tuhan, di saat itu saya mulai ragu apakah saya siap untuk, apakah saya siap dan sanggup untuk berkata, "Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas diri saya." Saya mulai ragu apakah saya siap menerima kenyataan bahwa saya tetap sakit, rasa sakit itu akan terus saya alami sepanjang kehidupan saya. Saya mulai ragu apakah saya siap untuk menerima itu sebagai kehendak Tuhan atas diri saya. Disitulah sulitnya berdoa. Kita tidak mudah untuk berkata, "Jadilah kehendak Tuhan," apabila ternyata Tuhan berkehendak yang berbeda dengan harapan kita. Karena itu saudara-saudara, janganlah pernah merasa punya hak istimewa dengan menuntut Tuhan dengan segala keinginan kita. Tuhan itu bukanlah penjaga gudang yang bisa kita minta apapun semau. Tuhan juga bukan jongos yang bisa kita perintah sesuai dengan keinginan kita. Sebab sebenarnya Tuhan punya rencana dan kehendak atas hidup kita. Ia berdaulat, berkuasa atas hidup kita. Nah, mari kita membaca saudara-saudara 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-14, yang berbunyi begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Nah, saudara-saudara, berdoa itu adalah sebuah tindakan iman kepada Tuhan. Kita berdoa karena iman, karena kita percaya kepada Tuhan dan berani untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang punya kehendak atas hidup kita. Jadi sebetulnya yang kita minta bukan sekedar kehendak kita, tetapi kita minta agar kehendak Tuhan nyata di dalam hidup kita. Nah, karena itu saudara-saudara, sekalipun kita memohon segala sesuatu kepada Tuhan, janganlah pernah berpikir kita bisa mengatur Tuhan. Sikap yang benar dalam berdoa adalah menyerahkan segala perkara kepadanya dengan tunduk dan patuh. Berani mempercayakan jawaban Tuhan terjadi atas hidup kita, dan berani menerima kehendaknya dengan rasa syukur.
Nah, saudaraku, kita tentu ingat pergumulan Yesus saat ia berada di Taman Getsemani. Ia tahu sesaat lagi harus menanggung salib sebagai pamungkas untuk memenuhi tugas panggilan Bapa atas dirinya. Tetapi ia juga tahu salib itu betul-betul mengerikan. Salib itu begitu menyakitkan, salib itu bisa membuatnya begitu menderita. Karena itu, ia berharap di dalam doanya, bila mungkin, kalau seandainya itu memungkinkan, salib itu tidak terjadi atas dirinya. Itulah sebabnya ia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, sekalipun saudara-saudara, ia sadar bahwa salib adalah sebuah kehinaan, salib adalah penderitaan yang teramat hebat, salib itu begitu menyakitkan. Dalam doanya ia tetap tunduk pada keputusan, pada kehendak Allah Bapa. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya di dalam doa, ia juga siap sepenuh hati untuk menjalani apa yang menjadi keputusan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, begitulah Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu menjadi prinsip dan sikap yang dipegangnya sepanjang hidup. Seperti yang pernah ia katakan kalau kita membuka, saudara-saudara, Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34. Yohanes 4, ayatnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi saudara-saudara, Tuhan berkehendak sesuatu, tetapi ketika Allah Bapa punya kehendak yang lain, ia akan tunduk sepenuhnya. Jadilah kehendak Tuhan, jadilah kehendak Allah Bapa sebagai kehendak. Nah, kini pertanyaannya saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari tema jadilah kehendak? Ada 3 hal saudara-saudara yang bisa sama-sama kita pelajari. Hal yang pertama, kita harus menyadari betul bahwa setiap kali kita akan berdoa, bahwa Tuhan sebetulnya punya rencana yang terbaik di dalam hidup kita. Kita memang diperbolehkan meminta apapun yang kita inginkan, bahkan ia juga menganjurkan kepada kita untuk meminta apapun yang memang kita inginkan. Tetapi kita juga harus tahu saudara-saudara, bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Ia tidak akan memberi batu kepada mereka yang meminta roti. Ia pun tidak akan memberi ular kepada mereka yang minta ikan. Nah, karena itu yang kedua saudara-saudara, kita tidak perlu untuk mendikte, menuntut, atau memaksa Tuhan melakukan segala apa yang kita inginkan. Nah, sebaliknya kita belajar berlaku tunduk dan menyerahkan segala keputusan yang terbaik kepada Tuhan. Kita belajar untuk mengatakan, jadilah kehendak Tuhan di dalam hidup. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketika berdoa kita pun perlu memohon hikmat Tuhan agar mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai kehendak kita. Bukan kehendak kita yang harus dituruti Tuhan, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus kita turuti dan jalani. Nah, apakah ini mudah, saudara-saudara? Tidak, justru disitulah sulitnya berdoa. Bila Anda berdoa, mohon kekuatan untuk bisa mengubah sesuatu yang harus diubah. Dan faktanya, Anda
menemui benturan-benturan, Anda tidak mampu untuk bisa mengubah itu, maka belajarlah untuk mencari hikmat Tuhan. Mungkin yang Tuhan inginkan bukan perubahan itu, melainkan perubahan di dalam hidup kita. Bila Anda berdoa memohon sesuatu, tetapi kenyataannya terjadi, apa yang terjadi justru berbeda dengan harapan Anda, maka belajarlah untuk menerima kehendak Tuhan itu dengan lapang dada. Tuhan tentu punya rencana yang lain sebagai hal yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, hikmat yang kita minta dari Tuhan itu bertujuan agar kita siap menerima apapun yang menjadi keputusan Tuhan atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kira-kira begitulah yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga ini bisa berguna bagi kita untuk tetap memiliki iman di tengah situasi yang berat sekalipun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk menjadi orang yang berhikmat, karena berani bukan sekedar mengatakan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, tetapi juga mampu menerima dan menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, sebab kami yakin dan percaya kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Karena itu Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang yang ikhlas dan tabah. Bila sesuatu yang kami harapkan tidak terjadi, kami dapat melihat hikmat yang lain yang memang Tuhan ingin tunjukkan di dalam hidup kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk segala upaya yang dilakukan oleh banyak orang, termasuk juga setiap orang Kristen yang saat ini di dalam kondisi yang terpuruk, ekonomi yang terpuruk, dan ada secercah harapan mereka tetap memiliki semangat untuk memperjuangkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dan kami yakin bahwa situasi pandemi ini pasti ada hikmat yang bisa kami peroleh, dan itu menguatkan iman percaya kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini sedang sakit. Tuhan berkati, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, dan bagi mereka yang bergumul Tuhan berikan kekuatan, ketabahan untuk bisa melewati kesusahan demi kesusahan, kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan dengan baik. Pada akhirnya Tuhan juga yang akan memberikan pelangi yang indah, dan melalui peristiwa hidup yang pahit Tuhan menenun semuanya supaya hidup kami semakin indah ke depan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja di dalam upaya untuk membuka kembali kebaktian secara onsite. Kiranya persiapan yang dilakukan benar-benar bisa mencegah terjadinya penyebaran corona, dan kami menunggu saat-saat seperti itu, dan biarlah Tuhan yang punya kehendak. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pemerintah, baik presiden sampai ke jajaran yang paling bawah. Upaya untuk memerangi COVID itu betul-betul dilakukan, dan masyarakat juga mau tunduk, mau patuh untuk tetap menjaga kesehatan, untuk berjaga jarak, menggunakan masker, dan segala hal yang dibutuhkan agar corona ini tidak mengalami penyebaran. Dan bagi yang mereka yang sudah terkena, Tuhan berikan perawatan yang terbaik melalui para perawat tim medis, pada akhirnya juga akan mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan di dalam doa, namun kami yakin dan percaya Tuhan punya kehendak dan keputusan yang terbaik,
di dalam hidup kami, dan kami belajar untuk menerima itu dengan sepenuh hati. Kami bersyukur Tuhan, inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, sampai jumpa pada acara ngopi selanjutnya yang saya pandu. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Salam jumpa.